Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya punya satu materi yang saya belum sampaikan di awal-awal pertemuan kita. Tapi ini sangat-sangat bermanfaat untuk Anda memahami perencanaan dan operasional perjalanan wisata. Saya sebutnya distance decay dan market access. Memang saya tidak akan terlalu berat masuk terlalu dalam. Saya hanya ingin memperkenalkan bahwa di luar sana atau dalam industri atau pariwisata, bidang pariwisata, kita kenal beberapa konsep yang akan berpengaruh terhadap pergerakan wisatawan. Kita bicara operasional perjalanan wisata itu akan berpengaruh terhadap pergerakan wisatawan. Kita sebutnya sekali lagi distance decay dan market access. Distance decay itu adalah jarak yang semakin menurun, jarak yang semakin berkurang. Oke, distance adalah jarak, decay adalah turunan atau pengurangan. Jadi pengurangan jarak. Itu ingat-ingat ya. Market access adalah akses pasar. Oke, baik. Kita ketahui dulu dalam memahami konsep teori ini, walaupun sekali lagi, walaupun diploma 3, diploma 4, S1, S2, saya yakin semua orang harus tahu konsep dasar. Tapi di S3 mungkin lebih dalam, S2 mungkin di atasnya, di bawahnya sedikit, lalu S1 juga yang penting memahami dulu, D3 yang penting kenal dulu. Oke, sekali lagi itu. Dalam pergerakan wisatawan, kita harus paham dulu. Wisatawan bergerak, wisatawan pindah, wisatawan berpindah ya, pariwisata itu terdiri atas 4. Oke. Ketersediaan waktu sudah pasti. Jadi Anda bisa bergerak kan Anda punya waktu, Anda wisatawan kan Anda punya waktu. Yang kedua karena jarak, ini juga absolut. Oke, nanti kita bahas. Ini yang kita bahas nanti. Lalu yang ketiga adalah biaya. Nah, ini biaya. Ada banyak uang, Anda bisa ke Amerika. Ada banyak uang, Anda bisa ke Inggris. Anda punya uang sedikit, Anda ke Jakarta. Anda punya uang sedikit banget, Anda ke Lembang. Hal seperti itu. Keempat, efek dari kompetisi atau antar destinasi atau atraksi. Ya, di sini kita sebut juga nanti market access. Oke, jadi ada 4 sekali lagi. Ketersediaan waktu, jarak, biaya, dan efek dari kompetisi antar destinasi atau atraksi. Kita akan hanya bahas jarak dan efek dari kompetisi. Karena ketersediaan waktu kita semua sudah paham. Anda punya waktu sehari ya, Anda spend your time in half day or one day. Anda punya waktu seminggu ya, Anda bisa pergi keluar negeri dan lain sebagainya. Oke. Kalau kita bicara tentang waktu, saya ingin membawa dulu Anda ke dalam konsep berpikir apakah waktu adalah biaya. Oke, itu dulu. Atau secara komoditas, apakah waktu adalah sumber daya yang ada nilainya tersendiri. Jadi kalau secara biaya, apakah waktu adalah uang? Jadi kalau Anda misalkan sekarang kerja, Anda dapat uang. Kalau Anda berlibur, Anda nggak dapat uang. Seperti itu ya. Ya, kalau PNS sih enggak. Dosen bukan dibayar karena waktunya saja, tapi ada gaji bulanan. Tapi kalau Anda kerja, Anda dapat uang, nah itu adalah biaya produksi. Kalau Anda pergi dari tempat Anda bukan malah dapat uang, tapi Anda malah mengeluarkan uang kalau Anda berlibur. Ya, kalau misalkan adalah waktu adalah biaya. Secara komoditas adalah sumber daya yang ada nilainya tersendiri. Ini perspektif ekonomi yang saya kasih tahu dulu deh. Kalau tidak paham nanti kita bahas lagi. Dari waktu perjalanannya. Jadi kalau 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 Anda menghitungnya adalah biaya, ya Anda nggak akan lama-lama. Kalau waktu adalah sumber daya atau komoditas, sama mungkin Anda tidak akan lama ya, karena dilihat dari ekonomi. Nah, sedangkan urutan jarak itu absolut. Nanti saya bahas nih. Permintaan menurun, ini pengertiannya. Distance decay adalah permintaan akan menurun ketika jarak bertambah. Sedangkan akses market atau market access adalah permintaan menurun dengan banyaknya intervensi dari destinasi-destinasi yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Nanti tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh. Saya masuk dulu market access, baru saya jelaskan distance decay. Oke? Market access, contohnya gini. Saya bahas contohnya dulu deh. Misalkan gini. Kita pergi ke Jakarta. Menggunakan mobil sendiri. Lalu saya mau isi bensin. Saya berpikir ada kilometer berapa? 95 ya. Sama kilometer 110, anggaplah sama 120. Kilometer 95 saya lewat. Saya udah tahu 95 lewat. 110 saya lewat. Saya masuk ke 120.
Kenapa? Karena atau 102 maaf kalau di sini contohnya. Kenapa? Karena di sana ada Indomaret yang makanannya enak misalkan, atau kita senang dengan pelayanannya. Eh, Penjualnya ramah, cantik misalkan atau ganteng. Oh, saya pengen sekalian ke Indomaret itu sekalian menyapa, sekalian beli sesuatu, sekalian beli bensin. Sekali lagi, kilometer 95 saya lewat, 100 sekian saya lewat, saya cuma sampainya ke 102 atau 120. Saya melewati dua tempat, padahal secara dua tempat ini dekat ya. Logika berpikir tempat ini harusnya didatangin duluan karena saya butuh cepat misalkan. Kalau bicara tadi adalah waktu adalah uang. Oke, atau gini, kenapa orang ke Dufan daripada ke TSM? Nah, masih banyak orang yang pilih Dufan daripada ke TSM. Padahal sama mainan, ya. Tapi orang prefer ke Dufan. Kenapa? Karena mungkin lebih lengkap. Karena di sana marketnya lebih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi konsep distance decay tidak terpakai apabila akses pasarnya kuat. Ini nih perlu kalian kuatin. Sama misalkan nanti, kenapa sih mesti ke Lembang? Padahal ada Bogor misalkan. Sama-sama tempat dingin. Atau kenapa sih mesti ke tempat pasar X pada ada Y yang lebih dekat? Paham ya? Karena ada akses pasar. Oke? Katanya akses pasar bisa diartikan keunggulan bersaing dari destinasi yang saling kompetitif yang berhubungan dengan target pasar. Teorinya menawarkan bahwa destinasi yang memiliki akses pasar tinggi tidak menghitung perjalanan waktu, tenaga, biaya, dan seharusnya lebih atraktif. Ada yang bisa kasih contoh di luar negeri? Oke, Makkah, umroh. Oke, akses pasarnya tinggi. Ada nggak tempat-tempat lain yang kita bisa melihat-lihat masjid, beribadah? Ada, tapi di sana nggak bisa umroh, nggak bisa haji kalau kita nggak ke Makkah. Jauh pun dikejar, paham ya? Kan akses pasarnya, keunggulan bersaing Makkah, Madinah, negara Arab lebih kuat daripada misalkan mana? Afghanistan misalkan, atau India misalkan, Hong Kong misalkan. Walaupun memang tujuannya beda ya, tapi akses pasar ini karena kita lebih tahu di sana dan dibawanya misalkan dengan agama dan lain sebagainya. Jadi nanti kurvanya nanti beda loh untuk Indonesia. Termasuk berbeda lah, anomali lah hal yang beda. Oke, sekarang saya ingin jelaskan distance decay. Kenapa? Karena distance decay itu pasti. Semakin jauh seseorang melakukan perjalanan dari titik asal, semakin sedikit permintaan akan produk wisata. Saya kasih contoh deh biar cepat. Nanti saya kembali lagi sini ya. Nah ini. Ini adalah International Tourist Movement 2016 dari di Hong Kong. Jadi di Hong Kong yang paling banyak datang itu dari China, paling dekat ya. Oke. Terus dia turun agak naik sedikit karena ada namanya zona ekonomi eksklusif atau zona yang terdiri dari laut dan lain. Jadi dia di atas 1000 km itu sedikit landnya baru masuk ke kayak ke Vietnam dan lain mulai naik lagi, mulai naik lagi. Contoh lagi, ini Hong Kong tadi ya, ini lebih dekat nih. Hakka dan China. China yang biru, Hong Kong yang orange. Jadi orang yang datang itu yang intinya datang ke Hong Kong itu orang-orang yang daerah yang dekat. Singapura, cek. Paling banyak mana? Orang dari Thailand atau dari Indonesia yang ke Singapura? Indonesia. Cek Indonesia. Orang paling banyak mana? Dari Malaysia atau dari Inggris? Malaysia. Karena dekat. Karena waktunya bisa cepat dan lain sebagainya, banyak biaya, waktu dan lain sebagainya. Oke? Ini contoh nih. Contoh banyak negara polanya hampir sama. Oke? Indonesia ada sedikit perbedaan nih. Indonesia itu yang ini ya. Ya jauh, yang jauh dia ada naik sedikit. Nanti Indonesia ada sih detailnya, bisa kita lihat. Jadi Makkah itu tinggi ya. Nih, apa lagi? Jepang pun sama tuh nanti ya. Jepang pun sama. Kalau nggak salah dia anomali sedikit beda dengan yang lain. Jadi yang lain itu cuma turun. Ini nih karena beda. Ya ini yang tinggi ini adalah negara apa negeri atau tetangganya turun. Nanti agak tinggi lagi karena yang 2-3 jam di atasnya. Ya kayak gitu-gitu. Ini yang region ya. Tadi kalau kita lihat region lebih jelas. Indonesia ada di mana? Ada di Island Nation ya. Ya. Oh, enggak sorry. Ya Asia, sorry di Asia. Beda ya modelnya seperti itu. Ada sedikit puncakan tapi beda. Island Nation itu karena laut. Ini laut nih. Ini laut. Ini udah mulai daratannya, terus laut atur dan lain sebagainya ya. Itu yang disebut dengan distance decay. Apa distance decay? Dampak jarak terhadap permintaan.
Demand for tourism varies inversely with the distance traveled or with an increase in time or money cost. Jadi semakin jauh orang berpergian dari tempat asal, semakin sedikit permintaannya. Jadi orang yang ke Indonesia itu dari Amerika itu semakin segmennya berbeda. Behaviornya nanti beda. Ini saya ceritakan semata. Jadi jangan terlalu fokus jualan di luar negeri, itu maknanya. Di tempat yang jauh di Inggris, di Amerika. No. Karena semakin jauh seseorang melakukan perjalanan dari titik asal, semakin sedikit permintaan akan produk pariwisatanya. Jadi kalau mau fokus kayak Singapura, kayak Malaysia, fokus marketingnya Indonesia, fokus marketingnya Jepang yang dekat-dekat. Kita fokusnya salahnya waktu itu Inggris, Eropa. Kita di Singapura, Malaysia agak kurang. Padahal ini yang harus dikejar agar Singapura tidak ke Malaysia, Singapura tidak ke Thailand, ngejarnya Indonesia. Boleh nggak kita marketing ke Eropa? Boleh, tapi akan semakin kecil nanti. Dan tapi memang yang kita perlu akui bahwa yang datang dari negara-negara yang jauh itu segmennya tinggi, uangnya banyak, waktunya lebih panjang. Jadi menghabiskan uangnya lebih banyak. Jadi lebih berkualitas lah si kualitas wisatawannya. Oke. Nah, kalau ini beda nih. Kalau di dalam sebuah destinasi beda lagi, bukan karena distance decay saja. Oke, tapi karena ada cluster, ada tipe, ada number. Nanti saya akan bahas deh ini di detail di atraksi pengelompokan atraksi wisata minggu keempat dan minggu kelima. Bahkan akan melihat dari karakteristik wisatawan, waktunya, motivasinya, pengetahuannya, emosionalnya dan lain sebagainya. Ya, itu sedikit pengantar tentang distance decay. 11 menit, saya pikir cukup. Jadi besok kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.